Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menyimak kisah ini berada dalam keadaan sehat, tenang, dan dilindungi dalam setiap langkahnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah, mendengar, dan perlahan menyusuri cerita yang akan kita mulai bersama. Di sebuah sudut Garut, di antara hamparan sawah yang selalu hijau, dan udara pagi yang harum oleh uap gula dan kelapa, berdiri sebuah usaha dodol rumahan yang tak pernah sepi. Asap tipis mengepul dari tungku. Suara kayu terbakar berpadu dengan tawa para pekerja yang mengaduk adonan kental tanpa henti. Di sanalah nama Pak Haji Bambang dikenal. Seorang pengusaha yang ramah, dermawan, dan rajin beribadah. Setiap orang punya cerita baik tentangnya, tentang bantuannya, tentang kesuksesan yang katanya diraih lewat kerja keras dan doa. Namun, seperti malam yang perlahan menggantikan senja, tidak semua kisah langsung menampakkan gelapnya. Ada cerita-cerita kecil yang hanya berbisik di sela suara jangkrik. Ada kejanggalan yang terasa sepele. Dan ada kebiasaan yang dianggap wajar karena dibungkus kesalehan. Kisah ini tidak akan langsung membawa kita pada teror, melainkan mengajak berjalan pelan, menikmati kehangatan kampung, aroma dodol yang manis, sebelum akhirnya menyadari bahwa tidak semua manis berasal dari gula. Dan dari sinilah cerita itu bermula. Pagi di pinggiran Garut selalu datang dengan tenang. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah ketika suara ayam bersahutan, seolah saling menyapa sebelum matahari benar-benar naik. Di sela udara yang masih dingin itu, aroma manis mulai menyebar. Dari sebuah bangunan sederhana berdinding tembok setengah kayu, pabrik dodol milik Pak Haji Bambang, asap putih mengepul pelan dari cerobong kecil di belakang bangunan. Di dalamnya, beberapa tungku besar sudah menyala sejak subuh. Adonan dodol yang kental berwarna coklat keemasan diaduk perlahan menggunakan pengaduk kayu panjang. Gerakannya harus sabar, tidak boleh berhenti, tidak boleh terlalu cepat. Tangan-tangan pekerja saling bergantian, memastikan adonan tidak gosong dan tetap lembut. Suasana di dalam pabrik jauh dari kata tegang. Tawa ringan terdengar di antara bunyi kayu yang beradu dengan wajan besar. Ada yang saling menggoda karena gerakan adukannya terlalu pelan. Ada pula yang bercanda soal dodol mana yang paling laris hari itu. Sesekali, radio tua di sudut ruangan memutar lagu Sunda Pelen-Pelen, menambah kesan akrab dan sederhana. Di tengah kesibukan itu, Pak Haji Bambang berjalan menyusuri ruangan. Pakaiannya rapi, kemeja panjang berwarna putih dan sarung yang dililit sederhana. Wajahnya selalu dihiasi senyum tenang. Ia menyapa satu persatu pekerjanya, menanyakan kabar keluarga, memastikan tidak ada yang kelelahan. Tak jarang, ia ikut memeriksa adonan, mencicipi sedikit, lalu mengangguk puas. Alhamdulillah, rasanya pas, ucapnya sambil tersenyum. Bagi para pekerja, Pak Haji Bambang bukan sekadar bos. Ia dikenal dermawan dan ringan tangan. Jika ada yang sakit, ia membantu biaya berobat. Jika ada yang kesulitan, ia tak segan memberi pinjaman tanpa banyak tanya. Setiap waktu salat tiba, ia selalu mengingatkan, bahkan mematikan tungku sejenak. Saat azan berkumandang, di pagi itu pula aku berdiri di ambang pintu pabrik. Sedikit canggung. Namaku Raka, karyawan baru yang mulai bekerja hari ini. Tanganku masih kaku memegang tas kecil berisi pakaian ganti. Ini pekerjaanku yang pertama di Garut setelah pindah dari kampung sebelah. Sejujurnya, aku tak menyangka bisa diterima bekerja secepat ini. Raka ya, suara Pak Haji Bambang menyapaku lembut. Aku mengangguk cepat. Beliau menepuk pundakku ringan, lalu memperkenalkanku pada para pekerja lain. Sambutan mereka hangat, jauh dari kesan senioritas. Ada yang langsung mengajakku bercanda, ada yang menawarkan kopi panas dari termos besar di pojok ruangan. Saat aku mulai ikut mengaduk dodol, keringat bercucuran, lenganku terasa pegal, tapi entah kenapa ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Pabrik ini terasa hidup, bukan hanya karena asap dan api tungku, tapi karena orang-orang di dalamnya saling peduli. Aku memandang sekeliling dengan perasaan kagum. Usaha rumahan ini tampak sederhana, namun tertata rapi. Semua bekerja dengan peran masing-masing, tanpa teriakan, tanpa tekanan. Dalam hati, aku berpikir, mungkin benar kata orang-orang kampung, usaha ini memang penuh berkah. Tak ada firasat buruk pagi itu, tak ada cerita aneh, hanya suara tawa,
aroma dodol yang manis, dan rasa syukur seorang karyawan baru yang merasa akhirnya menemukan tempat bekerja yang layak. Aku sama sekali belum tahu bahwa di balik paji-paji hangat seperti ini, ada malam-malam yang tak pernah dibicarakan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang hampir selalu sama, namun tak pernah terasa membosankan. Sejak aku mulai bekerja di pabrik dodol Pak Haji Bambang, satu hal yang cepat kusadari adalah betapa sibuknya tempat ini. Pesanan datang nyaris tanpa jeda. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, sudah ada mobil bak terbuka yang berhenti di depan pabrik, menurunkan karung gula, kelapa parut, dan beras ketan. Siang harinya, giliran pedagang dari pasar dan pengepul luar kota yang datang mengambil dodol dalam jumlah besar. Alhamdulillah, hari ini nambah lagi pesanannya, ujar salah satu pekerja lama sambil menyeka keringat yang membuatku heran. Kondisi ini terjadi saat banyak usaha kecil lain di sekitar kampung justru sedang lesu. Beberapa warung tutup lebih cepat, pengrajin lain mengeluh sepi pembeli. Tapi pabrik dodol ini seolah berjalan di jalurnya sendiri, stabil, ramai, dan terus berkembang. Warga kampung sering membicarakannya dengan nada kagum. Setiap aku berpapasan dengan tetangga sekitar saat berangkat kerja, selalu ada komentar yang sama. Kerja di tempat Pak Haji mah enak, berkah. Usaha beliau mah beda, kayak ada yang jaga, rezekinya ngalir terus. Padahal zaman susah. Ucapan-ucapan itu terdengar tulus, tanpa rasa iri. Nama Pak Haji Bambang disebut dengan hormat, seakan keberhasilan beliau adalah bukti bahwa kerja keras dan ibadah memang tak pernah mengkhianati hasil. Ia rutin menyumbang untuk kegiatan kampung, membantu perbaikan musala, bahkan sesekali membagi-bagikan dodol gratis saat acara tertentu. Sebagai karyawan baru, aku hanya bisa merasa bersyukur. Pekerjaan ini memberiku penghasilan tetap, lingkungan kerja yang hangat, dan rasa aman yang jarang kutemukan sebelumnya. Setiap kali menerima upah mingguan, ada perasaan lega yang sulit diungkapkan. Aku merasa berada di tempat yang tepat. Namun, di sela rasa syukur itu, ada detail kecil yang perlahan tertangkap oleh perhatianku. Sesuatu yang sebenarnya tidak aneh, tapi cukup sering terulang. Beberapa malam dalam sebulan, Pak Haji Bambang terlihat berbeda. Jika biasanya beliau pulang lebih awal setelah salat Isya, pada malam-malam tertentu, ia justru keluar rumah sendirian, tanpa sopir, tanpa ditemani siapapun. Aku pernah melihatnya dari kejauhan, saat kebetulan lembur membereskan peralatan. Ia berjalan pelan, mengenakan jaket tipis dan peci hitam, menuju arah sawah dan kebun bambu di belakang kampung. Aku tak pernah bertanya. Lagi pula, siapa aku untuk mencampuri urusan pribadi pemilik usaha? Di kampung, orang-orang tua sering menyendiri untuk berdoa atau sekadar menenangkan pikiran. Mungkin Pak Haji Bambang juga begitu. Para pekerja lama tampaknya menganggap hal itu biasa. Tak ada bisik-bisik, tak ada ekspresi aneh. Saat kutanya secara santai, mereka hanya menjawab singkat. Pak Haji mah orangnya suka tirakat, kata salah seorang sambil tersenyum kecil. Biar usahanya lancar, tambah yang lain. Jawaban itu terasa masuk akal. Di tempat seperti Garut, tirakat dan doa bukanlah hal asing. Banyak orang percaya ketekunan batin adalah bagian dari usaha. Malam-malam itu pun tak pernah membawa kejadian aneh. Pagi berikutnya, pabrik tetap beroperasi seperti biasa. Tungku menyala, adonan dayedak, tawa kembali terdengar. Segalanya berjalan normal, bahkan terlalu normal untuk dicurigai. Jika saja aku tahu bahwa kebiasaan kecil itu bukan sekadar ritual biasa. Tapi saat itu, bagiku semua masih terlihat wajar. Rezeki mengalir, orang-orang bekerja dengan damai, dan aku, seorang karyawan baru, hanya merasa beruntung telah menjadi bagian dari usaha yang tampaknya penuh keberkahan. Aku baru menyadari keanehan itu setelah hampir sebulan bekerja. Bukan sesuatu yang mencolok, bukan pula peristiwa besar. Justru karena terlalu rapi dan berulang, hal itu perlahan menempel di pikiranku. Setiap kali kalender mendekati malam Jumat Kliwon, suasana pabrik selalu berubah sejak siangnya. Tungku dipadamkan lebih cepat, adonan dodol tidak dibuat banyak, dan pekerjaan dibereskan sebelum matahari tenggelam sempurna. Padahal di hari-hari biasa, kami sering bekerja hingga malam. Besok libur, ya, ucap salah satu pekerja lama suatu sore, seolah itu hal paling wajar di dunia. Awalnya aku mengira libur itu karena acara keagamaan
atau tradisi kampung. Namun, setelah 2 kali melewati siklus yang sama, aku mulai menghitung. Selalu malam Jumat Kliwon, tidak pernah meleset. Yang membuatku heran, libur ini berbeda dengan libur lain. Tidak ada canda, tidak ada rencana kumpul atau makan bersama. Cepat, wajah mereka tampak biasa saja, tapi pembicaraan jadi lebih singkat. Aku pernah mencoba bertanya dengan nada santai, "Kenapa tiap Jumat Kliwon kita libur, Kang?" Pertanyaanku dijawab dengan senyum tipis, lalu diakhiri cepat. "Udah kebiasaan dari dulu aturan Pak Haji." Tak ada yang menambahkan penjelasan. Tak ada yang menatap mataku terlalu lama. Seolah percakapan itu memang sebaiknya berhenti di sana. Larangan lain mulai terasa bersamaan dengan itu. Menjelang sore, mandor selalu mengingatkan agar tidak ada yang berkeliaran di sekitar kebun bambu dekat sungai. Tempat itu sebenarnya tidak jauh dari pabrik, hanya beberapa puluh meter. Melewati jalan setapak kecil yang sering kulewati saat pertama kali datang. "Kalau sudah maghrib, jangan ke sana," kata mandor dengan nada serius. Jauh berbeda dari biasanya. "Bahaya?" tanyaku refleks. Ia terdiam sesaat lalu menjawab, "Pokoknya jangan." Tidak ada cerita soal ular, longsor, atau sungai meluap. Hanya larangan, tanpa alasan jelas. Anehnya, tak seorang pun memprotes. Para pekerja lama seakan sudah hafal aturan itu dan menerimanya tanpa banyak tanya. Penasaran mulai tumbuh pelen-pelen di kepalaku. Bukan rasa takut, lebih seperti keingintahuan yang belum menemukan tempatnya. Kebun bambu itu terlihat biasa saja di siang hari. Rindang, lembab, dan sunyi. Sungainya kecil, airnya keruh kecoklatan, mengalir tenang di antara batu-batu. Namun, setiap kali aku melirik ke arah sana menjelang sore, selalu ada perasaan aneh, bukan ancaman. Hanya semacam dorongan untuk tidak terlalu lama menatap. Pada malam Jumat Kliwon pertamaku sebagai karyawan, kampung terasa lebih cepat sepi. Lampu-lampu rumah menyala redup, suara orang mengobrol jarang terdengar. Aku pulang lebih awal, tapi langkah kakiku terasa lebih ringan. Seolah tak ada urusan yang perlu ditinggalkan. Dari keyohan, aku melihat rumah Pak Haji Bambang masih terang. Siluetnya tampak di balik jendela, berdiri sendiri. Tidak ada tamu, tidak ada kendaraan. Sekilas terlihat seperti orang yang sedang menunggu sesuatu. Meski aku tak tahu apa, aku menepis pikiran itu. Mungkin beliau hanya berdoa. Mungkin Marna. Lagi pula, di tempat seperti Garut, malam Jumat Kliwon sering dianggap waktu untuk menenangkan diri dan mendekatkan batin. Tak ada kejadian aneh malam itu. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada cerita seram. Namun, sejak saat itu, suasana pabrik tak lagi terasa sepenuhnya sama bagiku. Masih hangat, masih ramah, tapi ada jarak tipis yang tak kasat mata, seperti senyum yang tetap tersungging, namun menyimpan sesuatu yang tidak ingin diceritakan. Dan aku, tanpa sadar, mulai berjalan lebih pelan setiap kali sore mendekati Jumat Kliwon. Kecelakaan itu terjadi di pagi yang seharusnya berjalan seperti biasa. Asap dari tungku masih mengepul lembut, adonan dodol berkilau, terkena cahaya matahari yang masuk dari jendela kecil. Suara pengaduk kayu beradu dengan wajan besar, menciptakan irama yang sudah akrab di telingaku. Saat itu, kami sedang bergantian mengaduk. Giliran Mang Ujang, salah satu pekerja lama yang dikenal cekatan dan jarang mengeluh. Ia berdiri di sisi tungku, memegang pengaduk dengan kedua tangan. Entah karena lantai sedikit licin oleh sisa minyak kelapa, atau karena kakinya terpleset tubuhnya tiba-tiba oleng. Semua terjadi terlalu cepat. Mang Ujang terjatuh ke depan. Ia tidak masuk ke dalam tungku, tapi tubuhnya jatuh sangat dekat dengan api yang menyala. Lengannya menghantam pinggiran wajan panas. Teriakannya memecah suasana pabrik yang tadinya penuh tawa. Kami semua refleks berlari mendekat. Beberapa menarik tubuhnya menjauh dari api, yang lain mematikan tungku. Bau kulit terbakar samar tercium, membuat perutku terasa mual. Mang Ujang menggigit bibir, menahan rasa sakit. Wajahnya pucat dan dipenuhi keringat. Tak lama kemudian, Pak Haji Bambang datang dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat khawatir, bukan marah, bukan panik berlebihan. Ia langsung memerintahkan agar Mang Ujang dibawa ke puskesmas menggunakan mobil pribadinya. "Ini musibah," katanya dengan suara tenang tapi tegas. "Jangan ada yang menyalahkan siapapun,
Hari itu, produksi dihentikan lebih awal. Pabrik yang biasanya ramai, mendadak sunyi. Para pekerja duduk berkelompok, membicarakan kejadian barusan dengan nada prihatin. Semua sepakat bahwa kecelakaan seperti itu bisa terjadi pada siap. Lantai memang licin, api memang panas. Tidak ada yang aneh. Sore harinya kabar menyebar cepat. Pak Haji Bambang menanggung seluruh biaya pengobatan Mang Ujang. Bahkan ia memberi santunan tambahan untuk keluarga di rumah. Jumlahnya cukup besar, lebih dari yang kami kira wajar untuk sebuah kecelakaan kerja. Pak Haji memang beda, kata seseorang pelan. Jarang ada bos kayak gitu, sahut yang lain. Citra beliau semakin baik di mata semua orang. Damai, bertanggung jawab, dan penuh empati. Warga kampung pun ikut memuji. Kejadian itu justru menguatkan keyakinan bahwa bekerja di tempat ini adalah pilihan yang tepat. Namun, entah mengapa, di dalam kepalaku muncul catatan kecil yang tak bisa kuabaikan. Begitu, Mang Ujang bukan orang ceroboh. Ia sudah bertahan-tahan bekerja di situ, hafal setiap sudut pabrik, dan kecelakaan itu terjadi tepat beberapa hari setelah malam Jumat Kliwon berlalu. Aku tidak berani menghubungkan apapun, terlalu jauh rasanya untuk mencurigai hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan detail-detail kecil. Waktu kejadian, ekspresi orang-orang, cara mereka cepat menutup pembicaraan ketika topik kecelakaan dibahas terlalu lama. Tidak ada rasa takut, belum, hanya keanehan ringan, seperti kerikil kecil di dalam sepatu. Tidak menyakitkan, tapi cukup mengganggu langkah. Suasana tetap hangat, pekerjaan tetap berjalan, dan tawa masih terdengar. Hanya saja, sejak kecelakaan itu, aku mulai mencatat segalanya di dalam pikiranku. Tanpa sadar, aku tidak lagi sekadar bekerja. Aku mulai mengamati, dan di sebuah kampung tenang di pinggiran Garut, pengamatan kecil seperti itu seringkali menjadi awal dari cerita yang lebih panjang. Sejak kecelakaan Mang Ujang, suasana pabrik pelen-pelen berubah. Bukan berubah secara terang-terangan, bukan pula menjadi mencekam. Perubahannya halus, hampir tak terasa, seperti nada suara yang diturunkan setengah tingkat. Pekerjaan tetap berjalan, tungku tetap menyala. Tapi tawa tak lagi sekeras dulu. Bisik-bisik mulai muncul di sela waktu istirahat. Awalnya hanya komentar ringan. Dulu juga pernah ada yang jatuh kan? Iya, tapi yang itu katanya beda. Pembicaraan selalu berhenti saat ada orang lain mendekat. Seolah ada kesepakatan tak tertulis tentang hal-hal yang boleh dibicarakan dan yang sebaiknya disimpan. Sendiri, aku mulai menyadari satu pola kecil. Setiap kali ada kecelakaan atau musibah, orang-orang akan saling menatap, lalu mengalihkan topik. Tidak ada yang menyebut nama Pak Haji Bambang. Tidak ada yang menyalahkan keadaan. Semua disederhanakan menjadi nasib suatu siang. Saat kami berteduh di belakang pabrik, aku duduk bersebelahan dengan Kang Deden, pekerja yang sudah paling lama di sana. Ia menghisap rokok pelan, menatap sawah tanpa ekspresi. Dulu, katanya, tiba-tiba, tanpa menoleh, pernah ada orang yang gak pulang. Aku menoleh cepat. Maksudnya? Kang Deden menghembuskan asap. Karyawan juga, sudah lama, orangnya pendiam. Suatu hari gak masuk kerja, besoknya juga gak ada kabar. Dicari ke rumahnya, katanya pergi. Pergi kemana? Iya, mengangkat bahu. Gak ada yang tahu. Lama-lama orang kampung berhenti, nanya. Nada bicaranya datar, seolah menceritakan hal biasa. Tapi cara ia berhenti bicara, tepat setelah itu membuat dadaku terasa sedikit sesak. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sorot matanya memberi isyarat halus untuk tidak melanjutkan. Istilah janji lama mulai terdengar sejak hari itu. Tidak sering, tidak jelas konteksnya. Kadang muncul dalam kalimat terpotong. Dari dulu juga sudah ada aturannya. Namanya juga janji lama. Bukan yuk kita. Aku tak pernah mendapat penjelasan utuh. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu mengambang. Tidak ada yang berbohong secara langsung, tapi tidak ada pula yang mau berkata jujur sepenuhnya. Ketegangan mulai terasa di antara para pekerja. Bukan pertengkaran, melainkan jarak. Mereka yang dulu bercanda lepas kini lebih sering diam. Ada yang mulai menghindari lembur. Ada pula yang mendadak mengajukan cuti tanpa alasan jelas. Aku sendiri masih bekerja seperti biasa, tapi pikiranku tak lagi ringan. Setiap suara keras membuatku refleks menoleh. Setiap orang yang terpleset sedikit membuat jantungku berdebar lebih cepat.
Horornya bukan pada penampakan atau suara aneh. Horornya ada pada hal-hal yang tidak diucapkan, pada cerita yang terputus, pada ketakutan yang disamarkan sebagai kebiasaan. Di kampung tenang di pinggiran Garut ini, semua orang tampak sepakat untuk terus bekerja, terus diam, dan berharap bahwa musibah berikutnya bukan giliran mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di pabrik dodol itu, rasa syukur yang dulu menghangatkan dadaku mulai bercampur dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak berani kuucapkan keras-keras. Aku pertama kali melihat orang tua itu tanpa sengaja. Sore itu aku pulang agak terlambat karena membantu membereskan peralatan. Matahari sudah condong ke barat. Cahaya jingga memantul di permukaan sawah yang mulai mengering. Saat melewati rumah Pak Haji Bambang, langkah kakiku melambat di teras. Rumahnya berdiri seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk. Ia mengenakan pakaian serba gelap dan ikat kepala sederhana. Wajahnya tidak asing, tapi aku yakin belum pernah melihatnya bekerja di pabrik atau berkumpul bersama warga. Yang membuatku berhenti sejenak adalah caranya datang. Tidak menyapa siapapun, tidak duduk lama, hanya berdiri sebentar, lalu dipersilakan masuk oleh Pak Haji Bambang sendiri. Pintu tertutup perlahan. Keesokan harinya, aku mencoba memastikan apa yang kulihat bukan kebetulan. Namun sore berikutnya, menjelang malam Jumat Kliwon, sosok yang sama kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Ia datang sendirian, tanpa kendaraan, berjalan dari arah kebun bambu. Pak Haji Bambang sudah menunggu di teras, seolah tahu tamunya akan datang. Pertemuan itu singkat, tak lebih dari 1 jam. Setelah lelaki tua tersebut pergi, sebelum langit benar-benar gelap, aku mulai memperhatikan reaksi orang-orang kampung. Beberapa ibu yang sedang menyapu halaman langsung menunduk saat lelaki itu lewat. Ada yang pura-pura sibuk, ada pula yang berbisik pelan. Itu orang pintar. Ku dengar seseorang berkata lirih, tapi jangan keras-keras. Tak ada yang menyebut namanya. Tak ada yang menjelaskan ilmunya apa. Sebutan orang pintar itu melayang begitu saja, tanpa penjelasan lanjutan. Seolah semua orang tahu, tapi sepakat untuk tidak membahasnya. Di pabrik, topik itu tidak pernah muncul secara langsung. Namun sikap para pekerja berubah setiap kali malam Jumat Kliwon mendekat. Mereka pulang lebih cepat, lebih pendiam. Taksi pun terlihat di sekitar rumah Pak Haji Bambang pada malam itu. Aku mulai menyusun potanggen-potanggen kecil dalam kepalaku. Usaha yang selalu ramai, libur khusus di malam tertentu, kebun bambu yang dilarang, kecelakaan yang dianggap musibah, orang tua yang datang diam-diam. Belum ada bukti, belum ada kepastian. Tapi ada benang tipis yang mulai terlihat, menghubungkan semuanya. Suatu sore, saat aku duduk sendirian di warung kecil dekat sawah, Kang Deden ikut duduk di sampingku. Ia menyesap kopinya lama, lalu berkata tanpa menoleh, ada hal-hal yang bikin usaha bisa bertahan lama. Aku menunggu kelanjutannya, tapi tidak ada. Dan ada harga yang harus dibayar? Tanyaku pelan, setengah bercanda. Ia menoleh cepat, tatapannya tajam, lalu melembut lagi. Jangan banyak tanya, Kak. Di sini, kerja saja yang benar. Jawaban itu membuat bulu kuduku meremang, bukan karena takut, tapi karena kesadaranku mulai berubah. Hubungan antara usaha dodol Pak Haji Bambang dan sesuatu di luar nalar perlahan tersirat. Bukan sebagai cerita horor, melainkan sebagai kenyataan yang dibungkus kebiasaan di sebuah kampung tenang di pinggiran Garut. Konflik tidak selalu datang dengan teriakan atau ancaman. Kadang ia hadir dalam bentuk tamu yang datang menjelang gelap, dan orang-orang yang memilih diam agar hidup tetap berjalan seperti biasa. Sakit itu datang pelan, tanpa suara, tanpa tanda. Korbannya kali ini Kang Asep, pekerja bagian pengemasan yang selama ini jarang mengeluh. Tubuhnya dikenal kuat, tangannya cekatan, dan ia hampir tak pernah absen. Pagi itu, ia masih sempat bercanda saat kami menyiapkan dodol untuk dikirim. Siangnya, wajahnya mulai pucat. Sore hari, ia pulang lebih awal dengan langkah sempoyongan. Keesokan harinya, Kang Asep tidak masuk kerja. Kabar yang kami terima simpang siur. Katanya demam tinggi. Katanya menggigil sejak malam. Istrinya membawanya ke puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan tak memberi jawaban pasti. Tidak ada infeksi jelas, tidak ada penyakit lama yang kambuh. Dokter hanya menyarankan observasi hari berganti. Kondisinya
tidak membaik. Ia melemah, seperti kehilangan tenaga sedikit demi sedikit. Pabrik kembali sunyi oleh bisik-bisik. Tidak, ada yang mengatakannya toreng-toreng, tapi perhitungan mulai dilakukan diam-diam di kepala masing-masing. Aku pun melakukannya. Kecelakaan Bang Ujang, sekarang Kang Asep, jarak waktunya hampir sama. Selalu setelah satu siklus tertentu berlalu, dan selalu satu orang. Aku mencoba menolak pikiran itu. Terlalu kejam untuk dijadikan kesimpulan. Tapi semakin ku tepis, semakin kuat ia kembali. Aku mulai mengingat cerita Kang Deden tentang pekerja yang menghilang bertahun-tahun lalu, tentang janji lama yang tak pernah dijelaskan, tentang malam Jumat Kliwon yang selalu diliburkan. Yang membuat dadaku terasa berat adalah satu kesamaan lain yang tak bisa kuabaikan. Semua yang terkena musibah adalah pencari nafkah utama di pabrik ini. Mereka yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada tungku, pada adonan, pada upah mingguan dari Pak Haji Bambang. Tak ada warga biasa, tak ada tamu, tak ada keluarga pemilik. Hanya kami. Ketakutan yang dulu samar kini berubah bentuk. Ia tidak lagi berupa rasa tidak nyaman, melainkan kecurigaan yang sulit disangkal. Bukan pada orang tertentu, tapi pada pola yang terus berulang. Seperti jam yang berdetak terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Aku mendatangi rumah Kang Asep bersama beberapa pekerja lain. Pak Haji Bambang sudah lebih dulu datang. Ia duduk di ruang tamu, berbicara pelan dengan keluarga Kang Asep. Santunan kembali diberikan. Jumlahnya besar, cukup untuk membuat semua orang mengangguk dan mengucap terima kasih. Wajah Pak Haji Bambang tetap tenang, penuh empati. Tidak ada gelagat bersalah. Justru itulah yang membuat hatiku semakin gelisah. Kebaikan itu terasa tulus, namun hadir beriringan dengan musibah yang terlalu rapi. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan pekerjaanku, keluargaku di rumah, dan masa depan yang selama ini kuanggap aman. Untuk pertama kalinya, nuraniku terusik oleh pertanyaan yang menakutkan. Jika pola ini benar, siapa berikutnya? Aku menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara jangkrik dari luar. Di kejauhan, dari arah sawah dan kebun bambu, angin membawa bau tanah basah. Di tempat yang tenang seperti Garut, ketakutan tidak datang dengan teriakan. Ia datang sebagai hitungan di dalam kepala, sebagai kesadaran bahwa hidup seseorang mungkin sedang dijadikan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan saat itu, aku tahu satu hal. Diam bukan lagi pilihan yang terasa ringan. Keputusan itu kuambil tanpa rencana matang. Hanya dorongan yang tak lagi bisa kutahan. Malam itu bukan Jumat Kliwon, tapi jaraknya tinggal beberapa hari. Pabrik sudah sepi. Para pekerja pulang lebih cepat dari biasanya. Aku berpura-pura kembali ke rumah, lalu berbelok pelan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke kebun bambu di tepi sungai. Langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena takut melihat sesuatu, melainkan karena takut menemukan sesuatu. Kebun bambu itu berdiri rapat, batang-batangnya tinggi, dan saling beradu tertiup angin. Suaranya berderit pelan, seperti bisikan yang tak membentuk kata. Aku berhenti sejenak di tepi sungai. Airnya mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan yang belum penuh. Tak ada aroma aneh, tak ada hawa dingin mendadak. Alam tetap berjalan seperti biasa. Justru itulah yang membuat suasana terasa ganjil. Beberapa langkah ke dalam, aku melihatnya. Di bawah rumpun bambu paling tua, tanah terlihat berbeda. Tidak rata, seperti sering diinjak atau digali ulang. Di sana, tergeletak cangkir kecil berisi sisa kopi hitam yang sudah dingin. Di sampingnya, 2 batang rokok kretek, separuh terbakar. Dan sedikit lebih ke tengah tampeng kesil, nasi kuning yang mulai mengering, dikelilingi lauk sederhana. Tidak ada simbol aneh, tidak ada darah, tidak ada tulisan. Semuanya tampak biasa, bahkan terlalu biasa. Persis seperti yang sering kulihat dalam cerita-cerita pesugihan yang dulu hanya kudengar sebagai mitos kampung. Dadaku terasa sesak. Semua potongan yang selama ini terpisah tiba-tiba menyatu. Malam Jumat Kliwon, orang pintar yang datang menjelang. Gelap, libur mendadak, larangan mendekati tempat ini. Musibah yang datang satu persatu, teratur, terapi. Aku tidak melihat makhluk apapun, tidak mendengar suara gaib, tapi justru kesunyian itulah yang menguatkan dugaanku. Pesugihan
tidak selalu hadir dengan teror. Kadang ia hanya berupa kesepakatan sunyi antara manusia dan sesuatu yang tak terlihat. Aku teringat ucapan Kang Deden tentang janji lama, tentang aturan yang tak boleh dilanggar, tentang bekerja saja dan tidak banyak tanya. Sekarang aku mengerti, janji itu bukan cerita, ia nyata. Dan bayaran dari janji itu adalah kami orang-orang yang menggantungkan hidup pada pabrik dodol. Itu aku terduduk di tanah. Napasku memburu, bukan karena takut diserang, tapi karena menyadari betapa dekatnya aku dengan lingkaran itu. Selama ini aku berdiri di dalamnya, tanpa sadar, angin kembali berembus, menggerakkan daun bambu. Alam diam, tidak ada peringatan, tidak ada larangan selain yang dibuat manusia sendiri. Saat aku berdiri dan melangkah pergi, satu hal sudah pasti, aku tak lagi bisa berpura-pura tidak tahu. Malam itu di kebun bambu, di pinggiran Garut, aku menemukan kebenaran yang mengubah segalanya. Dan sejak saat itu, cerita ini tak lagi tentang rasa penasaran, melainkan tentang pilihan. Sejak malam di kebun bambu itu, aku tidak lagi bekerja dengan pikiran yang utuh. Tanganku tetap mengaduk dodol, kakiku tetap melangkah ke pabrik setiap pagi. Tapi kepalaku dipenuhi pertanyaan yang berputar-putar tanpa henti. Ada 3 pilihan yang terus bertabrakan di benakku. Melapor, diam, atau pergi. Melapor ke siapa? Cerita tentang pesugihan tanpa bukti nyata hanya akan terdengar seperti fitnah. Polisi tak akan percaya pada kopi pahit dan tumpeng kecil di bawah bambu. Melapor ke warga kampung pun tak menjamin apa-apa. Banyak dari mereka sudah tahu, atau setidaknya memilih untuk tahu setengah-setengah. Diam berarti bertahan. Tak pernah melihat apapun. Berharap siklus itu tak pernah mengarah padaku. Pergi adalah pilihan paling aman, tapi juga paling pengecut. Aku akan selamat, tapi meninggalkan orang-orang yang setiap hari bekerja di sampingku, menunggu giliran yang mungkin sudah ditentukan. Konfrontasi itu terjadi di dalam diriku sendiri. Aku mencoba memulai dengan hal kecil, peringatan, bukan tuduhan. Pada jam istirahat, aku mendekati beberapa pekerja yang masih terlihat resah sejak Kang Asep jatuh sakit. Kalian pernah kepikiran gak? Kataku pelan. Kenapa yang kena musibah selalu kita-kita juga? Tak ada jawaban langsung. Tabra menunduk. Yang lain berpura-pura sibuk. Kang Deden menatapku lama, lalu menggeleng pelan. Raka, katanya lirih, jangan bikin keadaan makin susah. Itu artinya kalian sadar kan? Desakku. Ia mendekat sedikit. Sadar itu beda sama berani. Jawaban itu terasa lebih menakutkan daripada kemarahan. Aku sadar, peringatanku bukan membuka mata mereka, melainkan membuka luka lama yang sudah susah payah mereka tutupi. Sementara itu, perubahan pada Pak Haji Bambang semakin jelas. Ia masih ramah, masih menyapa, tapi senyumnya tidak lagi utuh. Tatapannya sering kosong. Beberapa kali aku melihatnya termenung lama di sudut pabrik, seolah menghitung sesuatu yang tak terlihat. Ia mulai lebih sering marah pada hal-hal kecil, tungku yang terlalu panas, adonan yang kurang kental. Hal-hal yang dulu ia selesaikan dengan tenang, kini membuat nadanya meninggi. Dan setiap menjelang malam Jumat Kliwon, wajahnya semakin pucat. Suatu sore, pandangan kami bertemu lebih lama dari biasanya. Tidak ada kata, tidak ada tuduhan, tapi dadaku terasa ditekan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Seolah ia tahu, aku sudah melangkah terlalu dekat dengan rahasia yang selama ini dijaganya. Ancaman itu tidak pernah diucapkan, tidak dalam bentuk larangan, tidak pula dalam bentuk perintah. Ia hadir sebagai perubahan sikap, sebagai jarak yang tiba-tiba muncul, sebagai kesadaran bahwa aku sedang diawasi, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai kemungkinan. Aku mulai bermimpi buruk tentang tungku yang menyala sendiri, tentang daftar nama yang ditulis pelan-pelan, tentang hitungan yang terus berjalan. Konflik ini tak lagi samar. Ia telah mencapai titik di mana aku harus memilih. Karena tinggal diam berarti menerima bahwa nyawa seseorang bisa dijadikan pembayaran. Dan di sebuah kampung tenang di pinggiran Garut, aku tahu satu hal pasti. Tidak semua orang yang tertekan adalah korban. Sebagian adalah penjaga janji yang tak bisa mereka lepaskan. Malam Jumat, Kliwon itu datang seperti biasa. Tanpa petir, tanpa hujan, tanpa tanda apapun dari langit. Kampung tetap tenang. Lampu-lampu rumah menyala redup, sawah terhampar gelap, dan angin berembus pelan dari arah sungai. Justru karena terlalu normal, malam itu terasa berat.
Pabrik sudah lama ditutup. Para pekerja pulang lebih awal, sebagian dengan alasan yang dibuat-buat. Aku memilih tidak langsung pulang. Duduk di kamar, aku menunggu. Dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada firasat bahwa malam ini bukan sekadar pengulangan dari keyohan. Aku melihat Pak Haji Bambang keluar rumah. Langkahnya lebih lambat dari biasanya. Bahunya tampak turun, seolah menanggung beban yang terlalu lama dipikul. Ia berjalan sendirian menuju arah kebun bambu, tempat yang selama ini menjadi pusat dari semua keheningan. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di wajahnya. Tak ada dialog dramatis, tak ada suara gaib. Yang ada hanya seorang manusia tua yang berdiri di tengah kebun, menatap tanah yang telah berkali-kali menerima sesajen. Janji itu menuntut bayaran lagi. Seperti biasa, namun kali ini berbeda. Usaha dodolnya sudah mapan. Namanya disegani, tapi tubuhnya melemah. Pikirannya lelah. Ia tahu, jika ritual dihentikan, semua yang dibangunnya bisa runtuh. Kepercayaan, kelancaran usaha, bahkan hidupnya sendiri. Tapi jika dilanjutkan, akan ada satu nama lagi yang harus diserahkan. Aku tahu, nama itu bisa saja namaku. Aku tidak mendekat, tidak berteriak, tidak mencoba menghentikan apapun. Aku hanya berdiri jauh, menyadari bahwa ada batas yang tak bisa kulewati. Ini bukan lagi soal keberanian, tapi tentang pilihan yang harus ditanggung masing-masing. Pagi harinya, kabar itu menyebar. Pelan, tidak ada teriakan, tidak ada tangisan histeris. Hanya kalimat singkat yang diucapkan dari mulut ke mulut. Pak Haji Bambang menutup usahanya. Alasannya sederhana, sakit, usia, ingin istirahat. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang bertanya terlalu jauh. Seperti biasa, kebenaran diterima setengah-setengah. Aku mengundurkan diri beberapa hari kemudian, tanpa konflik, tanpa perpisahan panjang. Beberapa pekerja menyalamiku erat, seolah ingin berkata sesuatu tapi tak pernah menemukan kata yang tepat. Tidak ada akhir yang benar-benar adil di cerita ini. Tidak ada penjahat yang dihukum secara terbuka. Tidak ada pahlawan. Yang tersisa hanya kampung yang kembali tenang, dan orang-orang yang belajar hidup dengan apa yang mereka pilih untuk ketahui atau tidak ketahui. Di pinggiran Garut, pabrik dodol itu kini tinggal bangunan kosong tangku dingin, wajan, berdebu. Tapi bagi mereka yang pernah bekerja di sana, kenangan tentang malam Jumat Kliwon tak pernah benar-benar hilang. Karena pada akhirnya, keserakahan, sehalus apapun ia dibungkus, selalu meminta bayaran. Dan bayaran itu jarang datang tanpa meninggalkan luka. Cerita ini sepenuhnya bersifat fiktif. Nama tokoh, tempat, peristiwa, serta alur cerita dibuat untuk keperluan narasi dan hiburan semata. Tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun, serta tidak merepresentasikan kejadian nyata atau individu tertentu. Jika terdapat kemiripan, itu terjadi secara tidak disengaja.